Sebagai artis yang bukan lagi wartawan, lumrah kalau pria yang gemar memakai sarung ini kini hidup bercukupan. Tapi mari kembali mencari tahu darinya. Dadi wartawan CNAE ake duit, ake amplop, ake mobil, kuwi jarene sapa? Sujiwo Tejo bicara seni dan budaya, itu biasa. Sama biasanya kalau mendengar Gunawan Muhammad berkisah tentang cara menuliskan esai yang sempurna. Bagaimana kalau si Dalang Edan bicara tentang kisah si kulit tinta? Nah, ini baru luar biasa. Kita mau ketemu siapapun punya alibi banyak. Pekerjaan paling surga di dunia ini nggak ada lagi kecuali wartawan. Kalau kita ngomong belak-belakan, tanpa berusaha untuk munafik, kita mau ketemu siapa aja, lawan jenis, jam berapa aja, bisa alasan wawancara kan. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau pria yang lebih dikenal sebagai dalang dan seniman eksentrik ini ternyata pernah 8 tahun malang melintang di jagat media sebagai pendekar berpedang pena. Sebagai artis yang mantan wartawan yang dulu pernah berpengalaman mengejar-ngejar tokoh-tokoh terkenal, Sujiwo Tejo fasih bercerita tentang seluk-beluk dunia kewartawanan. Mari bertanya padanya, benarkah wartawan amplop lebih banyak jumlahnya daripada wartawan yang lurus-lurus saja? Oh, itu nggak usah disurvei, Mbak. Di wayang juga, saya dalang, di wayang lebih banyak orang jahat ketimbang orang baik. Itu sudah pasti gitu. Itu yang mengotorin. Waktu saya jadi wartawan, salah satu yang bikin saya enek itu adalah karena orang malah nggak tahu bahwa ada wartawan yang nggak terima amplop gitu. Kebanyakan masyarakat tahu, termasuk mertua, termasuk orang tua saya di Situbondo, taunya bahwa wartawan itu hidupnya dari amplop gitu loh. Sebagai artis yang bukan lagi wartawan, lumrah kalau pria yang gemar memakai sarung ini kini hidup bercukupan. Tapi mari kembali mencari tahu darinya. Benarkah banyak wartawan rela mengorbankan kredibilitas profesinya karena hidupnya kurang sejahtera? Dengan rasa hormat terhadap profesi pers sebagai sesuatu yang luhur, saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh perusahaan. Wartawan itu pahlawan, apalah, penanya tajam, apa, itu yang dimanfaatkan. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh, makanya mitos itu diciptakan sehingga gajinya bisa kecil. Nah, bagian administrasi, bagian itu, bagian pemasaran, pers itu, bagian iklan, bagian yang kaya-kaya gitu loh. Wartawan dibiarkan dalam hidup khususnya, gue ini pejuang nih, gitu loh, gak apa-apa gaji kecil. Sebagai artis yang pernah jadi wartawan, tentu ia punya gambaran bagaimana agar profesi penegak demokrasi ini tak lagi dipenuhi praktek memalukan demi alasan kesejahteraan. Serikat pekerja perlu dalam hal itu. Kalau nggak punya daya tawar. Dengan segudang bakat alam yang melekat dalam diri Sujiwo Tejo, mungkin ia termasuk sosok yang beruntung. Ketika status wartawan disandangnya, ia berada di bawah institusi media yang bisa membuat martabatnya sebagai kulit tinta tetap terjaga. Karenanya, meski ide serikat pekerja sempat tercetus darinya, ia tak sempat terlibat dalam organisasi sebagaimana yang dimaksudkannya. Saya nggak bisa organisasi. Kalau saya bisa organisasi, jangan jadi presiden pasti, gitu loh.